Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-Maidah ayat 51. Ini merupakan sebuah kajian logis. Dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat mengikuti studi ini. Jika kita membuka kitab Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 51, kita akan menemukan wahyu Allah berbunyi sebagai berikut. Ya, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis dalam Al-Quran, kitab sucinya itu, merupakan kata-kata Allah yang disampaikan sendiri Allah kepada Muhammad. Karena hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Ya. Nah, frasa orang-orang yang beriman ini banyak dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Frasa ini dimaknai atau ditafsir sebagai orang Islam, ya, pengikut Muhammad. Karena hanya orang Islam, hanya pengikut Muhammad saja yang beriman. Selebihnya itu adalah kafir. Kalau kita membaca teks ini, tampak jelas sebenarnya wahyu Allah ini ditujukan kepada pengikut Muhammad, kepada umat Islam. Tetapi Allah meminjam mulut Muhammad. Jadi Allah menyampaikan kepada Muhammad, lalu disampaikanlah kepada pengikutnya. Ya. Nah, jadi frasa orang yang beriman di sini dimaknai sebagai orang Islam. Orang Islam diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristen sebagai teman setia. Ya. Nah, perintah Allah ini dalam perkembangan lanjut itu diperluas, ya. Berhubung orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah kafir, maka perintah Allah ini menjadi luas agar orang Islam tidak berteman dengan orang kafir. Ya. Nah, Allah menjelaskan bahwa sesama orang kafir itu saling melindungi, ya. Nah, lalu ada konsekuensinya bahwa jika berteman, ya, jika berteman dengan orang kafir, dengan kata lain melanggar perintah Allah ini, maka orang Islam itu digolongkan juga sebagai orang kafir. Ya. Nah, jadi kalau orang Islam, Anda sebagai Islam berteman dengan orang kafir, maka Anda adalah kafir. Nah, bagaimana sikap umat Islam terhadap orang kafir? Ya, Allah dalam ayat-ayat Al-Quran sudah menegaskan bahwa orang kafir itu harus dibenci, dimusuhi, dibunuh, dan dimusnahkan. Ya, nah ini adalah perintah Allah. Ya, jadi orang Islam, umat Islam tidak boleh berteman dengan orang kafir. Menghadapi wahyu Allah ini, tak sedikit umat Islam membuat rasionalisasi, membuat pembenaran. Ya. Karena apa? Karena wahyu Allah tadi terkesan negatif, membuat agama Islam itu buruk. Ya. Masa agama tidak membolehkan berteman dengan orang yang beragama lain? Itu. Nah, maka dibuatlah rasionalisasi. Setidak-tidaknya ada 2 rasionalisasi yang sering dilontarkan oleh ulama Islam. Ya. Misalnya bahwa wahyu Allah itu harus dimaknai dalam konteks waktu. Ya. Artinya
wahyu Allah itu hanya berlaku pada zaman Nabi di Madinah. Itu ya. Sehingga dengan demikian orang kafir, orang Yahudi, orang Kristen, orang kafir yang tidak boleh ditemani itu hanya orang kafir pada zaman Muhammad di Madinah. Tidak yang saat ini. Dengan kata lain, orang kafir yang saat ini boleh dijadikan teman. Rasionalisasi lain, mereka mengatakan wahyu Allah itu harus diperhatikan teksnya. Ya. Bahwa dalam pernyataan Allah itu yang dilarang adalah teman setia, bukan teman. Dengan kata lain, teman setia itu dilarang, berteman masih boleh. Jadi kata kuncinya itu adalah setia. Jadi umat Islam boleh saja berteman dengan orang kafir, tetapi jangan sampai menjadi setia. Itu rasionalisasinya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan penilaian terhadap rasionalisasi ini? Apa konsekuensinya? Apa kesimpulannya? Ya. Berhadapan rasionalisasi berdasarkan konteks waktu, terlihat jelas bahwa wahyu Allah itu sudah mati. Ya. Karena apa? Wahyu Allah itu hanya berlaku pada zaman Muhammad. Lantas untuk apa ayat itu ditulis dalam kitab Al-Quran? Hanya untuk memenuhi kitab itu supaya terkesan tebal. Wahyu Allah mati. Dia tidak punya relevansinya lagi. Jika wahyu Allah mati, maka haruslah dikatakan ayat ini atau Al-Quran itu sendiri bukanlah wahyu Allah. Allah bersifat kekal, maka wahyunya juga kekal. Kalau dikatakan mati, maka itu bukan wahyu Allah. Bukan tidak mustahil, itu hanya imajinasi karangan Muhammad. Gitu ya. Rasionalisasi teks wahyu itu mau menunjukkan bahwa relasi dengan umat Islam itu menjadi dangkal. Ya. Dan karena dangkal itu menjadi sia-sia. Untuk apa berteman? Ya. Kalau hanya sekedar say hello saja. Ini kesimpulan konsekuensi dari rasionalisasi umat Islam terhadap wahyu Allah dalam surah Al-Maidah ayat 51. Nah, apa yang dapat kita simpulkan atas kajian kita terhadap surah Al-Maidah ayat 51 ini? Kita dapat menemukan beberapa butir poin penting. Yang pertama, dari kajian kita dapat melihat wajah Allah Islam ini. Tampak jelas wajah Allah Islam ini penuh kecurigaan, penuh kebencian. Dia curiga terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia penuh kebencian sehingga melarang umat Islam untuk tidak berteman setia pada kedua kaum ini, bahkan terhadap kaum kafir. Inilah wajah Allah Islam. Yang berikut, pesan Allah Islam ini singkat, jelas, dan tegas. Jangan berteman dengan orang kafir. Ya, pesannya singkat, jelas, sesuai dengan pernyataan Allah bahwa wahyunya itu Al-Quran adalah kitab yang jelas. Menjadi pertanyaan kita, mengapa Allah melarang agar umat Islam tidak berteman dengan orang kafir? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, orang kafir itu akan memurtadkan umat Islam dalam surah Ali Imran ayat 149. Atau orang kafir itu adalah musuh yang nyata dalam surah An-Nisa ayat 101. Nah, lalu apa sikap umat Islam terhadap pesan Allah ini? Ya,
Ada umat Islam yang menerima wahyu Allah, sehingga terus-menerus menanamkan kecurigaan, menanamkan kebencian, sehingga tidak mau berteman dengan orang kafir. Tetapi ada juga umat Islam yang menetralisir wahyu Allah. Nah, Anda sebagai umat Islam, posisi Anda ada di mana? Demikianlah studi kita terhadap surah Al-Maidah ayat 51. Sekian dan terima kasih.